Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Tumbul Hawa. Nomor NIM saya 22032501. Saya dari kelas reguler 2. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen saya, yaitu Bapak Henry Didiarto, Eskupners MPD, tentang sistem digestif atau pencernaan. Pengertian sistem digestif sendiri adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Tugasnya atau prosesnya dari sistem digestif adalah yang pertama pengambilan makanan, memamah, penelanan pencernaan, pengeluaran sisa pencernaan. Yang pertama, organ pencernaan adalah mulut. Mulut adalah rongga yang berada di antara pipi, bibir, lidah, tenggorokan, dan langit-langit mulut, yang memiliki fungsi yaitu sebagai pintu keluar masuknya udara atau makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh. Bagian-bagiannya ada gusi, gigi, bibir, dan pipi, tulang maksilaris, palatum, dan mandibularis. Berikut adalah gambar-gambar dari mulut dan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada faring. Faring adalah tabung fibromuskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga tengah, dan laring. Fungsi faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dari rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung dan laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam produksi suara. Bagian-bagian faring ada nasofaring dan orofaring. Nasofaring adalah bagian atas, yaitu yang terdapat pada pangkal tengkorak di bawah palatum mol, bagian depannya berada di rongga hidung, sedangkan bagian belakangnya ada di vertebra cervix. Orofaring juga disebut dengan mesofaring, dengan tepi atas menjadi mol, tepi bawah tapi atas epiglotis, bagian anterior rongga mulut, dan bagian posterior vertebra cervix. Berikut adalah gambar-gambar dari nasofaring yaitu ada nasofaring, orofaring, dan laringofaring. Yang selanjutnya adalah esofagus. Esofagus atau kerongkongan salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebuah tabung yang berhubungkan antara faring dan lambung. Fungsinya adalah menyalurkan makanan dari mulut ke lambung, menghasilkan gerak peristaltik, mencegah laju isi dan cairan lambung. Bagian esofagus ada 3. Yang pertama bagian superior. Sebar otot penyusun pada bagian ini adalah yaitu otot rangka, di mana otot ini bekerja secara sadar dan dapat dikendalikan. Selanjutnya adalah bagian tengah, terdiri atas otot campuran otot rangka dan otot halus. Yang selanjutnya bagian inferior. Bagian ini musuhnya adalah otot halus yang bekerja tanpa kita sadari atau tidak dapat dikendalikan. Berikut adalah gambar dari esofagus. Selanjutnya adalah gaster atau biasa kita sebut dengan lambung. Gaster ini adalah salah satu organ pencernaan yang berbentuk seperti kantung, serta terletak di perut kiri, rongga perut di atas diafragma. Fungsinya yaitu yang pertama untuk menyimpan dan mengolah makanan, untuk memusnahkan bakteri dan mikroorganisme yang berbahaya yang terdapat pada makanan, memulai pencernaan lemak, mengubah protein, mengubah kaseinogen, dan juga dapat berfungsi dalam pengontrolan hormon. Bagian-bagian gaster ada kardiak lambung, ada fundus lambung, ada korpus, dan pilorus lambung. Kardiak adalah bagian pertama lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Fundus adalah bagiannya yang bulat atau tadi tubuh lambung yang bisa korpus itu adalah bagian yang memproses pencernaan kimia. Berikut adalah gambar-gambar dari lambungnya. Selanjutnya adalah intestinum tenu atau biasa kita sebut dengan usus halus. Adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 2,5 cm yang berfungsi memecah komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil, digunakan untuk pencernaan, penyerapan berbagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin. Selanjutnya ada juga menyerap garam, vitamin B, dan komponen nutrisi yang tidak diserap oleh jejunum. Bagian-bagian intestinum tenu. Yang pertama ada usus 12 jari atau duodenum yang berfungsi untuk memecah lebih kecil lagi makanan yang kita makan. Lalu ada usus kosong yaitu penyerapan
sari-sari makanan. Lalu ada usus penyerapan ileum, yaitu penyerapan sari-sari makanan juga yang tidak terserap oleh jejunum. Berikut adalah gambar-gambarnya. Gambar dari duodenum yang berhubungan langsung dengan lambung, jejunum, dan ileum. Yang berikutnya adalah kolon. Kolon pengertiannya adalah anatomi bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsinya adalah menyimpan dan eliminasi sisa makanan, menjaga keseimbangan cairan atau elektrolit, mendegradasi bakteri. Bagian-bagian kolon yaitu ada sekum, bagian pertama dari usus besar. Usus besar adalah bagian vertikal dan memanjang dari ujung bawah perut dan yang ke hati. Ada kolon transversum, merupakan kelanjutan dari kolon ascendens dalam bentuk horizontal. Selanjutnya adalah kolon yang layak, yaitu kolon descendens. Adalah kolon transversal yang memanjang ke bawah dan berakhir di kolon sigmoid. Selanjutnya sigmoid usus besar atau kolon sigmoid adalah kelanjutan dari kolon descendens, pendek dan berbentuk seperti huruf S. Yang terakhir adalah dubur atau rektum, bagian terakhir dari usus kecil dengan struktur mukosa yang tebal dan kaya akan pembuluh darah. Berikut adalah gambar kolon dari kolon. Rektum, selanjutnya adalah rektum. Rektum adalah salah satu bagian bawah kolon yang terhubung ke langsung usus kolon, panjangnya sekitar 15 cm. Fungsinya adalah menyerap air dan sejumlah nutrisi dari apa yang kita makan dan minum. Bentuk dari simpan tinja. Buang limbah keluar dari tubuh. Berikut adalah gambarnya, rektum lebih jelasnya. Yang berikutnya adalah anus. Anus merupakan suatu bagian terakhir dari sistem pencernaan pada manusia serta hewan. Anus ini disebut dengan dubur juga. Dubur merupakan perpanjangan dari rektum yang berada di luar tubuh. Fungsi anus yang pertama adalah untuk melakukan proses defekasi, mengatur keluarnya feses, menahan BAB di saat tertentu. Bagian-bagian anus ada anal kanal, ada sphincter anal internal, ada sphincter anal eksternal, ada pectinate line, ada kolom anal. Berikut adalah gambar dari anus, yaitu ada kanalis anal, sphincter anal internal, sphincter anal eksternal. Selanjutnya ada di dalam sistem pencernaan ada organ tambahan. Yang pertama ada gigi. Gigi adalah alat yang digunakan untuk mengolah makanan saat kita makan. Dengan adanya gigi, kita dapat menggigit, memotong, mengunyah, menyobek, dan menghaluskan makanan yang kita makan. Fungsinya untuk merobek tadi, merobek, memotong, mengunyah makanan sebelum makanan tersebut masuk ke dalam kerongkongan. Bagian-bagian gigi ada mahkota gigi yang disebut dengan biasanya dilapisi dengan namanya email gigi, ada leher gigi dan ada akar gigi. Macam-macam jenis gigi, ada gigi kacip, taring, geraham. Selanjutnya adalah organ yang dinamakan dengan lidah. Lidah adalah kumpulan otot rangka pada bagian lantai mulut yang dapat membantu pencernaan makanan dengan mengunyah dan menelan. Fungsinya adalah mendorong makanan, mengaduk makanan, dan membolak-balikkan makanan, merasakan keras dan lembutnya makanan, melumatkan makanan. Fungsi papil kuncup pengecap. Kuncup pengecap bekerja sama dengan reseptor pada rambut pengecap. Ini adalah gambar dari lidah. Ada sulcus terminalis, median sulcus, circumfoliate papilla, foliate papilla, foramen secum, dan fungiform papilla. Selanjutnya adalah kelenjar ludah. Kelenjar ludah atau disebut dengan kelenjar saliva adalah kelenjar sekretori yang memiliki duktus untuk mengeluarkan sekresinya ke rongga mulut. Fungsinya adalah lubrikasi dan membesarkan mukosa oral, melindunginya dari kekeringan dan bahan-bahan karsinogen, membantu pencernaan makanan melalui aktivitas enzim, sebagai buffer mukosa oral terhadap bahan yang bersifat asam dan bakteri. Berikut adalah gambarnya kelenjar ludah. Ada parotis, submandibular, sublingualis. Ada kantung empedu. Organ ini berbentuk seperti buah pir, di mana empedu itu disimpan dan dikonsentrasikan sebelum disekresi ke dalam usus 12 jari untuk digunakan dalam proses pencernaan. Fungsinya adalah membantu dalam proses pencernaan lemak, membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, membantu menghilangkan racun dari hati. Kita adalah gambarnya. Ada body empedu, fundus, dan leher empedu.
Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas adalah organ aksesoris pada sistem pencernaan yang memiliki dua fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Fungsi pankreas itu tadi yaitu fungsi eksokrin. Fungsi eksokrin ini adalah dimaksud di mana pankreas itu memproduksi enzim. Lalu ada fungsi endokrin di mana pankreas menghasilkan hormon atau biasanya disebut dengan hormon insulin. Kita adalah gambarnya dari pankreas. Selanjutnya ada juga hati sebagai organ tambahan dalam sistem pencernaan. Hati sendiri adalah sebuah kelenjar terbesar dan kompleks dalam tubuh berwarna merah kecoklatan yang mempunyai berbagai macam fungsi, termasuk perannya dalam membantu pencernaan makanan dan metabolisme zat gizi dalam sistem pencernaan. Fungsinya adalah memproduksi empedu, menyerap dan memetabolisme bilirubin, mendukung pembekuan darah, metabolisme karbohidrat, tempat penyimpanan vitamin dan mineral, memproduksi protein, dan membantu metabolisme protein. Berikut adalah gambar dari hati. Dan ini ada kantung empedu, yaitu kantung empedu tadi agak menempel pada hati ya. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kurangnya dalam pembuatan video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.